sebuah kegiatan adalah tentang keuangan. Sementara kita ketahui bersama bahwa sumber keuangan yang pasti berasal dari iuran mahasiswa PBIKAJ. Pertanyaannya, bagaimana strategi Anda selaku ketua untuk mengatasi hal ini? Kemudian, apabila dalam pendanaannya minus, apa yang Anda lakukan? Silakan dijawab. Mohon tentukan siapa yang menjawab pertanyaan duluan. 01. Jokowi. Yang perkataan kalian saya catat hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan jawab pertanyaan yang tadi dari Rifki. Bahwasanya ya sudah kita ketahui sendiri, PBA itu yang paling terkendala itu dengan keuangan, dan keuangan itu adalah salah satu yang sensitif. Sama pas waktu saya juga pertama kali ke sini baru maba udah disuruh iuran segala macam. Ya pasti awalnya kaget, dan pasti awalnya lah kenapa ini udah ada iuran dan segala macam. Untuk itu, dan salah satu penyebab saya juga ingin menjadi seorang pemain atau ingin maju menjadi calon hima adalah salah satunya yaitu salah satu dari program kerja saya itu untuk menstabilkan dan untuk merubah daya pikir anak-anak PBA bahwasanya PBA itu banyak acara dan banyak pengeluaran dan keuangan yang sering diberikan atau yang sering dikeluarkan oleh mahasiswa. Oleh karena itu, salah satu program kerja saya yang pertama itu proposal akan saya usahakan dan teman-teman saya usahakan berjalan semaksimal mungkin. Yang kedua, online shop, atau saya akan membuat sebuah produk yang mungkin belum ada dan yang sekarang itu yang sedang di pasaran itu laku, atau yang mungkin akan laku keras ketika kami semua hima prodi yang selanjutnya itu mengeluarkan produk tersebut. Dan dari produk tersebut adapun nanti modal awal dari produk tersebut yaitu kami maksimalkan dari uang bendahara dan uang pribadi dari hima tersebut. Nah, dari situ kami akan mengeluarkan satu produk, dan produk itu akan kami pasarkan se-booming-boomingnya, dan karena ada IG, Facebook, YouTube dan segala macamnya, akan kami buat iklan dan semacamnya. Yang mungkin kemarin online shop atau yang segala macam itu tidak terlaksana, tapi insya Allah kami akan laksanakan dan kami akan membuat sebuah produk baru yang mungkin itu akan menjadi penyelamat keuangan administrasi hima prodi PBIKAJ masa periode 2020 dan 2021. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera bagi kita semua. Memang saya langsung jawab ya. Memang uang itu sangat sensitif sekali ketika kita ditagih. Sangat sensitif sekali. Kenapa? Karena kadang kita ini untuk membiayai diri kita sendiri itu sangat sulit. Tapi dalam organisasi tidak ada namanya tidak menolong, rela tidak berkorban. Namanya organisasi itu harus rela berkorban. Itu organisasi. Yang pertama bendahara memang dari beberapa hari ini saya ketahui bahwa saya telah mendapat jawaban. Bendahara itu tidak boleh menggunakan perasaan ketika menagih. Dan saya akan tanamkan kepada bendahara selanjutnya. Tidak ada perasaan. Organisasi menggunakan perasaan, organisasi akan hancur. Kemudian, kalau minim gimana? Tadi kata-kata pengorbanan. Bagaimana kalau misalnya kita ada uang lebih, kita korbankan.
dan kita optimalisasikan proposal. Ya. Kemudian ada beberapa agenda ART itu ada beberapa poin bahwasanya proposal kita bisa optimalkan. Yang ketiga adalah bagaimana kita menggunakan media sosial. Saya di sini tidak akan membuat produk baru. Kemarin agenda produk baru itu sampai sekarang mungkin untuk mengefisiensikan produk itu belum ada. Saya tidak akan membuat atau saya akan pelurus bagaimana cara mengoptimalkan promosi produk tersebut. Misalnya kita sudah punya IG, kita optimalisasikan IG itu, kita gunakan dengan sebaik-baiknya IG itu, FB, kemudian media sosial lainnya. Misalnya tadi ada tawaran sebelum kita mulai di sini saya mendengar dari Kanda Majid bahwasanya ada Kanda Novel mengatakan bahwasanya dia punya produk yang bagaimana kita bisa pasarkan. Kita pasarkan dengan cara apa? Kita kerjasama dengan beliau. Bukan hanya beliau juga, tapi coba kita kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain atau industri-industri kecil lain. Misalnya seperti itu. Kita promosi, kita iklan di IG atau kita iklan di media-media sosial lainnya, dan itu akan mendapatkan keuntungan tanpa kita mengeluarkan modal. Seperti itu. Terima kasih. Tidak dianalogikan sebagai karena jalan tol itu mulus. Organisasi selalu dianalogikan yang paling terbaik adalah kapal, di mana dia harus mengarungi lautan ataupun samudera. Dia tak pernah tahu kapan akan ada badai. Badai di organisasi itu banyak penyebabnya. Kebiasaan karet termasuk dari badai. Tapi ada hal-hal yang lebih krusial. Saya masuk ke poin pertanyaannya. Dan ini mohon dijawab dengan tepat. Bagaimana Anda menyikapi orang-orang yang tidak profesional yang membawa masalah pribadi ke dalam organisasi sehingga menimbulkan kekacauan dan perpecahan? Lalu, apa strategi Anda untuk meredam masalah tersebut? Kenapa saya bilang ini intinya dan lebih besar daripada persoalan karet? Banyak di organisasi itu yang tergiur akan romantika. Romantika dalam organisasi selalu bawa-bawa. Mau itu pacarnya yang ada di dalam organisasi ataupun yang di luar. Ada juga yang terkait dengan background keluarga. Ada yang karena broken home juga bisa mempengaruhi. Ada yang dia sensitif, ada yang dia mau kerja keras, ada ekonominya. Ada juga terkait dengan ekonomi keluarganya. Ketika ekonomi keluarganya tidak mampu, dia enggan juga untuk membayar iuran dan sebagainya. Jadi ada banyak hal, tidak hanya terkait tentang percintaan untuk keprofesionalitas. Langsung saja saya persilakan kepada calon nomor 2 dulu untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu jawaban yang tepat. Kata perlu jawaban yang tepat itu ya perlu tepat. Tapi saya akan memberikan sebuah
gambaran lain. Karena setiap pemimpin itu pasti berbeda dengan pemimpin sebelumnya. Dan masalah pemimpin yang sekarang yang akan dilantik itu akan berbeda dengan masalah pemimpin sebelumnya. Ya. Jadi seperti ini. Kalau misalnya terjadi atau tidak profesionalnya sebuah pengurus, cuma pengurus ya, pengurus, maka kita akan ajak dia diskusi. Istilahnya kita ajak ngopi. Jika tidak mendapatkan sebuah jawaban, maka kita akan memberikan dia untuk mencari solusi bagaimana terbaik. Mungkin seperti itu. Sekian. Sebentar, maaf karena waktu masih ada sisa. Mungkin dari penanya ada tanggapan terhadap jawaban dari soal apa? Kalau nomor 1. Mau boleh intervensi? Sudah dua-duanya. Selesaikan dulu. Dia jawab dulu baru aku menanggapi baru. Mohon maaf, Pak panelis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, benar banget. Sebuah organisasi itu, terutama pemimpin itu bagaikan kepala nahkodanya sendiri. Adapun ketika sebuah kapal itu oleng ataupun apa, ya itu bukan yang paling utama itu dipengaruhi oleh ketuanya. Dan adapun itu, insya Allah saya sebagai jaminannya, saya dengan niat saya membawa 5 prodi menuju yang lebih baik. Nah itu saya siap membawa kapal menuju tempat tujuan yang dituju. Adapun nahkoda kapal itu menuju jalan yang dituju itu adalah kerjasama dengan para anggotanya. Oleh karena itu saya sebagai ketua juga harus mengerti bagaimana karakter harus lebih paham akan karakter anggota-anggotanya, sehingga ketika saya membawa nahkoda tersebut dibantu dengan mereka dan pendekatan seorang ketua akan anggota-anggotanya, kapal itu akan menuju dengan atau akan berjalan sesuai dengan tujuannya. Adapun badai dan rintangan yang ketika kami lewati ketika bahtera itu dibawa, itu adalah hal wajar karena itu adalah sebuah pembelajaran atau sebuah tantangan dari sebuah organisasi. Organisasi tanpa tantangan untuk apa? Itulah gunanya adanya organisasi, adanya sebuah persatuan. Di situ tadi permasalahannya banyak. Yang pertama dulu dari luar bagaimana? Ya kami akan berusaha pendekatan terlebih dahulu. Apa yang menjadi titik masalah seseorang itu tidak mau ikut andil dalam hima atau tidak, kenapa orang itu menyebabkan permasalahan di eksternalnya hilma. Dengan kita tahu cara pendekatan tersebut, kita musyawarah, kita usut apa yang menjadi permasalahannya dan kita cari solusinya sampai dapat. Dan ketika orang itu memang tidak bisa untuk diarahkan kembali, ya sudah. Kenapa kita harus fokus sama satu orang yang membawa kerusakan, sementara ada di belakang backing ketua itu banyak sekali yang mau berjuang. Kenapa kita harus fokus sama satu orang sementara orang-orang yang lain yang mau berjuang bersama diabaikan? Sesuai pepatah Insinyur Soekarno mengatakan bahwasanya berikan 10 pemuda maka saya akan mengguncangkan dunia. Buat rintangan atau apa, saya akan jadi tantangan dan saya akan cari
peluang dari tantangan tersebut. Dan itulah gunanya organisasi. Terima kasih. Sangat luar biasa sekali jawaban dari setiap calon. Oke, selanjutnya yakni soal ketiga yang dimana menentukan adalah BMH atau saya sendiri untuk soalnya. Dan saya mengulang kembali bahwasanya kalau sebelumnya kan saya informasi bahwa ada 3 pertanyaan dalam sesi satu tanya jawab, tetapi ini ada pertanyaan tambahan atau titipan dari salah satu fungsionaris kepada para calon, maka nanti akan ditambahkan itu pertanyaan lagi, jadi berjumlah 4 seperti itu. Oke, untuk pertanyaan ketiga yang menentukan adalah saya sendiri, silahkan pada tim panelis untuk membacakannya. As-su'alan yani bil lughatil arabiyyah wa alaikum Tahiyah Rabiah. Baik. Ustaz kedua. Baik. As-su'al yani kaifa tariqatuka an taj'ala barnamijal muhadasa wal muhadara tajriyani sayran hasana ma'al musyarikina alladziina hum yusharikuna huma bil hikmah minal musawwal awal hatta akhir. Amin. Kama arabna fi ittihad al-arabiyya hunaka al-muhadasa wal muhadara wa kaifa tariqah alaikuma an taj'ala al-muhadasa wal muhadara tajriyani sayran hasanan ma'al musyarikin alladziina hum yusharikuna min al-musawwal awal hatta akhir. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Awalan ana wa asdiqati aqulu sahabat. Ana mawujud kitab al-muhadasah. Kitab al-muhadasah. Summa mawujud nahnu mawujud Toriko fasal. Toriko fasal. Summa hafiz al-mufradat kulla yaum wa kullu at-talibah. Summa fi hadal fasal at-talibah hafiz al-muhadasah. Summa hafiz ila al-istad wa asdiqat. Summa fi kullu fasal mawujud al-mufradat kulla yaum.
Al-Ful موجود يوم الواجب اللغة العربية لا الخصوص اثنين وما شابه ذلك شكرا صحيح Tahiyya Rabia. Tahiyya Rabia. Tahiyya Rabia. Hasan masyaallah. Bahasa Indonesia Gandeng sih Mas. teh. Mas Arabia. Ya. Mungkin anak Khalil mufradat lughat Arabia. Khalil. Mungkin anak la afham bil lughat Arabia. Khalil. Tawadu bang. Bil lughat Indonesia. La. Jadi ngomong lagi. Labas ala kana qalilan takbir. Makan dulu. Sejawab insyaallah. Mungkin Mana ya? bila Arabia mungkin muhaddasa wa muhadara. Muhaddasa dilakukan fil yaumil Isnin wa Khamis. Kaifa tariq muhaddasa wa muhadara? Semangat. Ketika dilakukan muhaddasa fil fasal bil Arabiyah. Mungkin kelas Depan. Kalau habis itu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Biabi. Oh, tunggu degree dulu. Berarti nunggu dulu. Baru dilempar sama mereka. Ya. Atau mungkin mereka juga saling bertanya silakan. Nanti baik, subhanallah. Mana semangatnya semuanya? Subhanallah sekali dan jawaban dari masing-masing calon bahwasanya dia tetap tidak akan meninggalkan bahasa Arab karena kita adalah bahasa Arab, otomatis bagaimanapun kita akan tetap mengawal dan juga meningkatkan bahasa Arab kita di setiap kegiatan seperti itu. Baik, selanjutnya ada satu pertanyaan cuman sembari menunggu finalisnya saya memberi kesempatan kepada para audiens untuk bertanya kepada para calon, untuk kepada dua calon, yakni banyak dua pertanyaan atau dua audiens yang untuk menanyakannya. Jadi silahkan siapa yang mau bertanyakan kepada dua calon tersebut. Setiap belum tahu nih. Setiap pertanyaan dijawab 2 menit.
Seperti itu. Sebaiknya pertanyaannya dari guru nanti diberikan kesempatan yang sangat luas buat mahasiswa. Ya, berdiri. Belgium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buna soal Laisa Bilu Balorbiya dan slow. Pertanyaannya ini saya ingin kembali menanyakan apa yang ditanyakan oleh saudara Rifki, tapi ini dalam bahasa Indonesia. Jadi begini, muhadasah ini ataupun pengembangan bahasa kepada mahasiswa pendidikan bahasa Arab itu sangatlah susah. Yang ditanyakan oleh saudara Rifki itu bagaimana bisa mengumpulkan seluruh angkatan di mahasiswa PBA IKC itu ketika diadakan muhadasah semua hadir. Karena di sini salah satu pembuktian bahwa PBA IKC itu kegiatannya selalu aktif. Tahiyah Rabia. Bagaimana cara para calon untuk mengembangkan bakat dan minat berbahasa kepada mahasiswa pendidikan bahasa Arab? Syukron. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya cerna dari pertanyaan saudara Hafiz, maksudnya ada 2 pertanyaan jadi intinya ya. Jadi bagaimana caranya agar muhadasah bisa berkumpul semua dan bagaimana caranya agar bahasa Arab meningkatkan gitu intinya. Nah, adapun ya ini akan ada suatu gebrakan baru di kepemimpinan saya bahwasannya ketika nanti muhadasah saya dan rekan-rekan saya seperjuangan akan naik ke setiap tingkat kelas dan akan mengabsen ataupun menyuruh lah gitu intinya ke setiap tingkatan dan mempertegas itu untuk ikut muhadasah di bawah itu di lapangan. Karena apa? Yaitu padahal salah satunya itu manfaatnya untuk mereka sendiri gitu. Untuk mereka sendiri dikarenakan apa? Untuk tahun-tahun selanjutnya kita akan membuat sebuah skripsi berbahasa Arab dan lainnya gitu. Adapun kan kita itu mahasiswa PBA gitu. Masa sih gitu mahasiswa PBA sendiri tidak mau bermuhadasah gitu. Bermuhadasah terutama bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya akan menjawab mengenai pertanyaan yang diberikan oleh saudara Hafid. Bagaimana cara kita untuk bisa menghadirkan semua? Saya rasa kalau saya tidak kuat semua. Saya rasa saya tidak kuat semua. Tapi berusaha untuk menghadirkan. Saya berusaha kuat untuk bisa menghadirkan. Kalau untuk semua pasti berbagai persoalan masing-masing orang itu berbeda-beda. Jadi bagaimana cara kita mengoptimalisasikan? Kita di sini tidak butuh orang pintar, tapi orang yang pengertian. Kembali kepada diri kita sendiri. Kita tidak butuh orang pintar, tapi orang yang mampu mengerti, yang masih memiliki PBA di dalam. Kami butuh itu. Nanda ada turun terima. Nanda turun terima orang-orang yang keras kepala. Jadi kita harus rasa memiliki PBA itu. Kita punya rasa memiliki PBA itu. Caranya gimana? Coba kita lihat banyak orang cerdas di Indonesia tapi belum bisa mengerti apa yang terjadi, masalah-masalah yang terjadi dan mencari solusi di PBA sendiri. Mungkin saya butuh semangatnya dan butuh kepemilikan. Nah, sekian. Bang. Terima kasih. Untuk pertanyaan ini saya tujukan kepada kedua calon ya. Mohon dijawab dengan seksama karena ini sangat krusial hubungannya dengan kepengurusan itu sendiri nantinya ke depan. Kalian tadi sangat menegaskan tentang keprofesionalitasan di dalam keorganisasian. Tetapi bagaimana dengan nilai humanity atau kemanusiaan yang ada di dalamnya? Kalian tidak bisa otoriter di dalam suatu organisasi, tetapi tidak memiliki nilai kemanusiaan di dalamnya. Nah, jadi bagaimana caranya kalian menggabungkan dua unsur tersebut menjadi suatu komponen yang luar
luar biasa di dalam organisasi. Bukan hanya satu saja yang unggul, tetapi dua-duanya bisa berkolaborasi dan menjadi suatu kesatuan yang perfect. Masya Allah. Terima kasih. Asuhan perfect. Profesional dan kemanusiaan. Profesional dan kemanusiaan. Humanity. Soal gini, tadi kata-kata otoriter, kita sebagai ketua, karena kita belum menjabat dan kita tidak pernah berpikir bahwa kita menjabat ketika menjadi ketua nanti saya otoriter. Pokoknya apa kata saya itu harus dijalankan, tidak. Tapi kita juga sebagai ketua punya sisi kemanusiaan dan kalian juga punya sisi kemanusiaan. Tapi saya ketua memiliki sisi kemanusiaan dan pengurusnya memiliki sisi kemanusiaan, artinya kita harus saling menghargai dan menghormati. Itu sisi kemanusiaannya. Profesionalitas, coba kita pandang sama-sama. Kita harus profesionalitas dalam kinerja atau tanggung jawab kita, komitmen yang sudah kita ambil. Mungkin seperti itu. Saya sebut izin bertanya, apa langkah-langkah yang akan dibawa oleh kakak ketika kakak memimpin, sedangkan kakak sendiri ketika itu mempunyai PR atau tujuan ingin menjadi seorang pembangun literatur. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah-langkah apa yang akan saya lakukan? Pertama, kita punya maktabah PBA. Kita punya perpustakaan yang sampai saat ini mungkin belum efektif dan efisien. Jadi saya akan buat langkah-langkah ada satu program yang akan saya buat, yaitu Rame Rabu Membaca. Jadi bagaimana kita memfasilitasi? Pertama, yang kita fasilitasi adalah buku. Dan buku itu bukan hanya didiamkan, tetapi harus sebagai, misalnya ada pengurus ke depan, itu harus bisa memanfaatkan buku itu, bisa menjalankan buku itu agar buku itu bisa dibaca. Memang kita di sini sudah punya bakat untuk membaca, sudah bisa membaca, tetapi belum ada yang bisa memfasilitasi seperti itu. Mungkin itu salah satu program saya, itu Rame Rabu Membaca. Katanya diberikan kesempatan untuk menanggapi. Yang tadi saya tanyakan itu mau dibawa kemana organisasi, sementara kakak punya tujuan untuk menjadi seorang literatur, yang mendobrak literatur. Itu sementara mungkin bagi kakak itu mudah membaca, tapi bagi kami yang dirasakan banyak mahasiswa, perpus ada, terus PBA juga sudah mempunyai sebuah buku-buku di atas, tetapi tetap saja kan banyak juga yang masih belum membaca. Seperti halnya kalau kakak mungkin emang sudah ada dalam dirinya kesadaran untuk membaca, tapi bagaimana dengan yang lainnya? Apakah ilmu harus dibaca doang atau didapatkan dari membaca? Oke, terima kasih. Sudah cukup. Ini sebenarnya bukan tanggapan tapi pernyataan dari jawaban dari calon satu. Langsung untuk calon satunya untuk pertanyaan kepada calon nomor 1. Calon nomor 2, saya mau bertanya kepada calon nomor 1, silakan. Semuanya simpel aja. Apa langkah konkret agar bagaimana kita itu bisa mengetahui
permasalahan yang di PBA. Gitu aja. Permasalahan internal. Mata moderator. Ilya Syahbudin. Yang pertama, mungkin yang bisa saya dan teman-teman saya lakukan untuk mengetahui masalah-masalah dapur sendiri. Mantap. Jadi kita harus yang pertama harus tahu dulu sejarahnya. Sejarah PBA itu sendiri bagaimana. Dan selanjutnya bagaimana caranya kita untuk mengetahuinya? Ya banyak. Dengan kita melihat, memantau dan menilai sekitar. Terus dengan bertanya juga kepada mungkin dari ketua sendiri, fungsionaris, DKM, dan hima-hima yang sebelumnya. Mungkin dari situ kita akan mendapatkan pencerahan dan kita akan mendapatkan sejarah, dan dari sejarah itu kita juga bisa mengulik hal apa yang harus dilakukan agar sejarah tersebut tidak terulang kembali dan permasalahan tersebut tidak menjadi hal turun-temurun bagi hima-hima yang selanjutnya. Karena kenapa permasalahan tersebut atau akan dibiarkan itu malah akan memusnahkan atau meruntuhkan PBA IKH sendiri. Terima kasih. Saya rasa gini, antum Anda itu memang apa namanya, kalau untuk jawaban seperti itu memang ketika sebut aja memang sangat simpel sebenarnya menjawabnya, yaitu kita adakan diskusi atau dialog. Salah satu itu diskusi atau dialog. Untuk menjalankannya itu sangat sulit ya, karena kalau kita bicara masalah teori, kita bicara masalah saya kutip dari sini, saya kutip dari sini, apakah karakter kita sama seperti apa yang kita kutip? Seperti itu. Jadi kalau misalnya dilemparkan pertanyaan ini kepada saya itu berusaha untuk menjawab dengan apa? Dengan bukti yang konkret atau yang memang saya akan lakukan. Gitu. Jadi bagi saya itu ketika saya di depan sini, saya tidak akan mengatakan mengenai teori-teori, kutip-kutip. Saya melihat langsung, dan saya ketika mengutarakan melalui kata-kata itu sangat sulit dan sangat ribet. Karena di PBA itu nanti kalian akan mengarungi lautan segitiga Bermuda yang dipenuhi dengan ombak, yang dimana pesawat itu tidak akan lolos dari segitiga Bermuda itu. Lolos atau tidak. Kalau memang dia kuat, tahan banting, dia bisa lolos dari segitiga Bermuda itu. Tapi jangan kita membuat bahwa ini menakutkan. Tidak, nanti kalian rasakan itu adalah pengalaman yang sangat luar biasa. Sekali lagi. Saya mau bertanya Mbak, langkah awal apa yang akan Anda lakukan ketika nantinya terpilih menjadi ketua PBA ini? Dan strategi apa yang akan Anda lakukan untuk memperkuat kekompakan HMJ ini? Strategi apa ketika kami berdua yang strategi apa? Pertama, kita harus ada namanya proses. Pertama, kita harus membuka seleksi sebelum memulai sebuah strategi. Salah satu strategi itu yaitu kita membuat seleksi. Jadi ada beberapa divisi. Jadi setelah kita mendapat beberapa orang, divisi itu kan punya masing-masing program kerja. Masing-masing program kerja tersebut diambil atau dipegang oleh orang-orang yang memang mumpuni dalam bidangnya atau mampu dalam bidangnya. Selamat datang kepada Kanda Hadi. Itu adalah
Ketua Hima Prodi 2016 fix. Ya, silakan terserah. Yang penting bukan 2021. Iya. Jadi strategi apa? Yaitu pertama melakukan seleksi dulu. Seleksi, kemudian setelah seleksi masuk ke divisi-divisi yang sudah ditentukan. Kemudian setelah itu merumuskan program kerja. Setelah merumuskan program kerja, setelah dirasa memang sudah valid ketika di lapangan, maka itu yang akan kita lakukan. Program kerja itu yang akan kita jalankan. Sekian. Dari paslon nomor 2 yang akan saya lakukan pertama kali yakni menawarkan terlebih dahulu pada seluruh PBA untuk gabung bersama Hima. Karena kalau kita menawarkan, otomatis dengan setelah menawarkan itu dengan tidak ada kata keterpaksaan, maka orang-orang yang masuk Hima adalah orang-orang yang emang ingin berjuang bersama membangun Hima Prodi PBA IKLAS yang lebih maju. Adapun nanti seleksi itu akan terjadi dengan seiringnya waktu. Ketika seorang tidak profesional dan sudah melibatkan segala macam dan membawa permasalahan kepada Hima, tetap dan tidak ada jalan solusinya, maka di situ juga ada seleksi alam sendiri. Ketika itu kita juga tidak akan langsung menyusun program-program kerja, tetapi kita akan menelaah terlebih dahulu program kerja yang sebelumnya. Ketika itu akan mempelajari, dan dari situ mana program kerja yang memang lebih bermanfaat untuk kedepannya. Bukan hanya banyaknya program kerja, tapi mana yang memang lebih bermanfaat. Dan kita juga akan membuka seluas-luasnya orang-orang yang mungkin punya pemikiran untuk memajukan Hima Prodi. Setiap perkembangan zaman pasti berbeda keadaan. Di situ maka akan banyak sekali program-program kerja yang akan masuk dari calon-calon Hima tersebut. Dan dari situ saya akan membuka seluas-luasnya untuk mereka memasuki program-program kerja yang terbaru dan lebih bermanfaat. Terima kasih. Mana sennya buat kedua jalan kayu? Sebelumnya saya minta maaf karena beberapa kendala sehingga saya tidak bisa di full ya. Sebenarnya saya sangat tertarik akan kajian dan juga debat ini. Tapi insya Allah semuanya sudah aman ketika sudah ada Syekh Majid. Kalau misalkan satu pertanyaannya, jadi gini, mungkin sebelumnya sudah dipaparkan oleh Syekh Majid dan senior-senior lainnya mengenai gimana sih PBA itu kan. Kalau boleh sedikit cerita, saya, Majid dan beberapa kakak-kakak yang lain itu selalu bangga menjadi bagian keluarga dari PBA. Kalau berawal dari sejarah, dari angkatannya Kak Majid itu sudah banyak mencetak prestasi dan bahkan menjadi sebuah rujukan. Contoh, Hima Prodi yang pertama berdiri apa? PBA. Setelah PBA baru prodi lain baru berdiri. Jadi kalau pun yang di mana di PBA. Setelah itu mengenai administrasi, sampai sekarang pun Syekh Majid ini adalah sebuah rujukan. Yang kedua, turun ke angkatan kita. Lomba yang diadakan oleh prodi, khususnya ekstra, yang mana sekali mengadakan itu langsung outdoor dan ada panggungnya. Itu siapa yang mengawali itu? Relasi yang kuat dan luas jangkauannya, bahkan sudah sampai Malaysia. Yang ngawali siapa? Sehingga kalau kalian tidak
bangga dengan PBA itu patut dipertanyakan. Kebetulan di depan kita sudah ada 2 calon, masih calon ya. Entah itu calon masa depan. Pertanyaannya satu pertanyaan. Poin pertama saya gitu. Satu pertanyaan. Dari beberapa generasi ini, kira-kira generasi kalian ini mau menciri khaskan seperti apa dalam kepengurusan kalian? Contoh, generasi pertama identik dengan administrasi sehingga muncullah prodi atau hima prodi PBA, kemudian sebagai rujukan pula dari kampus IKAS ini jadi sebagai rujukannya itu awalnya ya dari Syekh Majid ini. Kemudian dari pesatnya perkembangan agenda ini dan lain sebagainya itu juga PBA itu di angkatan selanjutnya, dan turun-turunnya PBA juga ada di angkatan selanjutnya versi saya. Sehingga kalian ini nanti kalau misalkan telah menjadi ketua, apa ciri khas apa yang mau kalian bentuk di PBA di kepengurusan kalian? Poin 1 ya. Ini masih satu pertanyaan kan? Ini masih poin 1. Poin kedua, tapi ada banyak sekarang yang begitu pas lihat beda. Soalnya kalau melihat beda ini bingung saya. Ini sebenarnya calon ketua hima atau calon masa depan? Juli cemburu. Anjay. Foto aku. Ada kan? Lanjut untuk poin kedua, yaitu itu ya ciri khas. Ciri khas itu luas sebenarnya kalau misalkan. Yang kedua, pastinya kalian sudah memiliki beberapa pandangan mengenai problem yang ada di organisasi, seperti yang tadi telah disepakati. Sebenarnya gini, dalam nanti kalian mengurus, itu kalian lebih kepada, kalau misalkan tadi ada yang bilang menawarkan, sebenarnya dari kemarin-kemarin juga sistemnya penawaran. Bahkan beda, zaman saya itu kalau nggak salah tidak penawaran. Kalau nggak salah ada, iya bener ya. Kalau nggak salah ya Kak Majid ya. Pas saya ketua itu kalau nggak salah saya tidak menawarkan ke anak-anak ya. Langsung ya, langsung saya ini. Dan itu malah pesan. Tahunya Rifki itu kalau tidak salah baru memakai tawaran, ya nggak? Ya. Nah, dan itu kalian sudah memiliki pandangan sendiri. Gimana hasilnya tidak? Nah, sebenarnya problemnya itu apa sih? Gitu. Apakah problemnya di sistem penawaran atau di utusan, atau emang di manajemennya, atau emang di ketuanya yang problem? Nah, sebenarnya gitu. Maksudnya poin kedua, kalau kedua ini, kalian ini lebih mengandalkan teman-teman kalian atau kalian sendiri. Yang lebih utama itu teman kaliannya, partner kaliannya, atau kalian. Sebenarnya saya sudah memiliki pandangan mereka akan jauh seperti apa. Yang ketiga, poin ketiga ya. Poin ketiga habis, selesai. Poin ketiga adalah bagaimana cara kalian kembali menghidupkan bahwasanya PBA itu yang nomor 1 di IKAS dan akan terus nomor 1. Ya itu saja yang terima kasih atas waktunya. Tahiyah Lamia. Tahiyah Lamia. Mantap Ilyas. Para calon BKM menjawabnya untuk calon nomor 1 di persilakan. Mantap Ilyas.
Mungkin bismillahirrahmanirrahim, sesuai dengan motto PBA Ittihad Ahli Nazar, yang akan saya lebih pertekankan kembali mungkin kepemimpinan selanjutnya itu akan lebih kepada kekeluargaannya, tidak akan ada berusaha untuk menghilangkan perkataan kata-kata senior junior, dan akan lebih adil gitu dalam permasalahan senior junior, baik dalam keuangan atau yang sebagainya, program-program kerja yang selanjutnya. Jadi intinya akan lebih terasa kekeluargaannya. Yang saya lihat sekarang, ya mungkin Ittihad masih tidak, tapi masih senior junior yang tertutup oleh kata Ittihad. Yang selanjutnya pengajian anggota, baik itu tadi di apabila dari rekrutmen ataupun dari pemilihan ke sana. Bahasa sederhananya gini, dalam kepengurusan kamu itu kamu lebih mengandalkan dirimu sendiri atau teman-temanmu, partner, itu bahasa sederhananya. Mantap ini ya. Dalam sebuah organisasi bagaikan sebuah rumah yang harus penopang-penopangnya itu bersatu. Adapun saya tidak akan mengandalkan diri saya sendiri ataupun mengandalkan teman-teman saya, tetapi saya akan berusaha semaksimal mungkin menyatukan antara apa yang bisa kemampuan seorang ketua dan kemampuan dari anggota-anggotanya. Adapun eksistensi atau sebuah rasa semangat ataupun rasa kekeluargaan itu harus ditunjukkan terlebih dulu oleh ketuanya sendiri. Oleh karena itu, saya akan berusaha sebagai ketua untuk menunjukkan kepada mereka perjuangan semangat dalam menghadapi semua rintangan yang akan ada nanti ketika Himapro selanjutnya. Abang Salina. Jangan takut abang. Karena bagaimanapun anggotanya, terkadang mereka menilai ketuanya terlebih dahulu. Oleh karena itu, PR besar untuk ketua itu bisa menghadapi sesuatu tersebut. Ketiga ya berarti. Kalau misalkan boleh mengulang ketiga, itu gini bahasanya. Bagaimana sih menumbuhkan kembali atau memunculkan kembali bahwasanya PBA ini akan kembali menjadi nomor satu. Contoh, yang berarti ketika saya bilang kayak gini, ada beberapa penurunan. Ya. Salah satu penurunan yang paling terasa, relasi sudah mulai kendor. Padahal dulu PBA IKAS ini adalah Himaprodi baru berapa tahun? 2 tahun. Baru 2 tahun, tapi sudah menjadi rujukan oleh beberapa kampus yang telah lama. Bahkan sekelas Dalwa itu ya mungkin di masa saya kalau nggak salah, itu baru banyak kampus luar itu PNS tadi banding di IKAS, PBA IKAS. Banyak yang main, banyak yang ini, sehingga kampus besar sekelas UINSA itu selalu bilang ketika PBA IKAS yang mengundang maka tidak bisa ada kata penolakan. Nah, sedangkan sekarang jangankan itu, ketika PBA UINSA ada acara itu mereka kayaknya sudah nggak mengundang kita. Nah, bagaimana sih kita menumbuhkan? Itu salah satu contoh penurunan menurut saya.
Belum dari segi lain kan, misalkan mungkin di relasi ITLA dulu itu PBIK salah satu rujukan. Setiap ada acara pasti salah satu referensinya ditawarkan ke IKAS. Jadi nanti bagi ketua, calon ketua, ini sebenarnya ketika sudah jadi ketua tidak hal yang mudah. Gimana mereka menjalin relasi, gimana kalian juga harus mengembangkan hidup di dalam PBA sendiri. Itu gimana? Ya, terima kasih. Jadi deh. Bisa menjawab. Yang pertama yang akan saya lakukan itu mengerti karakter akan anggotanya dan meningkatkan SDM-nya terlebih dahulu dari dalamnya, karena akan berpengaruh kepada seluruhnya. Dan ketika itu akan berusaha juga untuk mengharumkan kembali nama-nama PBA IKAS, akan berusaha juga menjalin lagi silaturahmi dengan orang dengan yang lainnya. Dan saya tekankan juga sebelum hima tersebut menjadi relasi dengan yang lainnya, tetapi saya akan menekankan juga relasi di dalamnya tersebut, internalnya sendiri PBA dengan hima-hima yang lainnya itu masih kurang akan keakraban. Dan mungkin ya yang satu yang tadi yang dijunjung tinggi adalah nama menjadi prodi yang nomor 1. Apa namanya, cita-cita kita boleh menjadi prodi yang nomor 1, tetapi kita juga jangan mengabaikan atau jangan sampai kita mengorbankan dari dalamnya sendiri, internalnya sendiri. Benar-benar. Saya akan berusaha untuk menjalinkan dulu internal. Dari internal itu akan banyak relasi-relasi yang akan muncul. Ketika kita berusaha untuk silaturahmi atau yang lainnya, maka tidak akan ada yang namanya PBA IKAS menjadi prodi yang turun kembali. Tetapi dengan adanya relasi-relasi dari internal tersebut akan muncul juga relasi-relasi eksternalnya. Terima kasih. Sebenarnya mumpung belum ini, saya yakin kalau misalkan Syekh Labai ini pasti sepakat kalau 4 ya. Pilih 4 apa 3? 4 atau 3? Kayaknya 4 ya. Kalau boleh mohon izin ya. Tadi sempat disinggung mengenai SDM. Pertanyaan poin selanjutnya adalah kita nggak bisa munafik bahwasanya di dalam PBA ini banyak orang-orang yang berkompeten. Contoh misalkan Wida sendiri atau Mas Labai sendiri sudah mencetak buku, ya kan? Subhanallah. Terus Wida juga sudah aktif di beberapa organisasi, sudah mulai menonjol, Mbak Wida. aktif ya Bun. Sehingga dan juga teman-teman yang di bawah, kayak misalkan kalau dari kakak-kakak senior mungkin ada Mbak Zikra ini sebenarnya di fashion show misalkan. Terus Mbak Juli, saya masih ingat waktu itu saya pernah ngantar Mbak Juli itu ke Winsa ikut lomba Bina Aromi 5 menit ya kan? 2 menit lagi. Nah pertanyaan selanjutnya gini kan, dari beberapa tahun yang lalu sudah mulai terasa bahwasanya SDM di PBA ini tidak berkembang. Tadi kan sempat menyinggung tentang perkembangan SDM. Lantas bagaimana sih? Saya salah satu orang yang selalu berpikir ketika orang memiliki sebuah kompetensi, memiliki sebuah kreativitas atau nilai-nilai yang bisa dikembangkan, akan sangat mubazir ketika tidak terfasilitasi. Contoh bahasa sederhananya gini, di PBA sudah ada P pengembangan bakat bahasa ya gitu. Itu sempat berjalan, tapi bas setelah itu lost goal, nggak tahu kemana. Itu maksudnya sayanya yang nggak tahu kan? Sehingga ketika ada beberapa perlombaan jarang sekali. Bahkan PBB sendiri itu tidak mengeluarkan delegasi. Itu seakan-akan kan kayak padahal PBB itu salah satu wadah pengembang. Itu bagaimana kalau misalkan di pengurusan ini untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh teman-teman semua.
Saya bisa menjawab. Bahwasannya ya ini salah satu program kerja saya juga, bahwasannya PBB akan lebih ditingkatkan dan saya akan lebih memanfaatkan SDM dari PBB tersebut yang tadinya adakan muhadasah, MC dan Gina Arobi. Yang pas ketika ada perlombaan, ujung-ujungnya siapa yang mau, tetapi cuma menawarkan doang. Tapi di hima selanjutnya kita akan mengawal dari awal sampai akhir, dari mulai dan akan memfasilitasi semuanya. Dan dari PBB tersebut seperti yang kemarin diadakannya MC. Nah, maka dengan MC tersebut ketika acara-acara dia akan berusaha tampil. Meskipun masih belajar atau apa, tapi akan diberusahakan. Karena apapun kita belajar tetapi ketika kita tidak praktek percuma. Terima kasih. Saya lebih jelas ada pertanyaan supaya tidak menanggapi lagi jawaban lagi. Terima kasih kepada calon kedua, silakan. Iya, calon kedua silakan menjawab pertanyaan yang tadi. Ya sama kamu. Iya, versimu. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Kanda Hadi, saya di sini akan berusaha untuk menjawabnya karena pertanyaan tadi ya sungguh sangat luar biasa. Memang apa yang dibicarakan oleh beliau itu memang terjadi di PBA saat ini. Yang pertama, ciri khas apa? Saya akan menanamkan ciri khas di hima prodi pengurusan tahun, menanamkan ciri khas untuk hima prodi yaitu fasilitator, sebagai fasilitas. Jadi ketika ada administrasi, relasi, kemudian pengembangan, kalau kita mau cari lagi yang baru, maka kita lihat dulu SDM saat ini. Pertama, kalau misalnya kita mau cari ke arah yang lain, pasti akan kita tinggalkan administrasi, kita tidak akan peduli. Kemudian relasi, kita tidak terlalu menghiraukan. Mungkin hima prodi ketika kedepannya nanti saya akan menanamkan ciri khas sebagai fasilitas atau sebagai fasilitator. Yang kedua yaitu tidak percaya kepada ketua tidak percaya diri atau percaya kepada teman-teman. Mungkin kalau cuma saya sendiri, itu saya tidak mampu untuk melakukan sesuatu kalau cuma saya sendiri. Tapi kami butuh kolaborasi dan upaya keras untuk bekerja sama. Yang ketiga yaitu selalu di depan. Kami sebagai fasilitas yaitu untuk membentuk atau mengembangkan potensi atau menggali dan mengembangkan potensi PBA mahasiswa PBA IKHAJ, yang dimana kalau misalnya kita satukan administrasi, mungkin saja mereka tidak terlalu ke administrasi, mungkin yang lain kepada relasi. Kami sebagai fasilitator mungkin kami bisa memfasilitasi. Misalnya ada yang suka bagian administrasi, kita akan fasilitasi. Relasi juga akan kita fasilitasi. Kemudian pengembangan kita akan fasilitasi. Yang keempat mungkin bisa terjawab oleh dari 3 pertanyaan itu. Sekian 3 jawaban tadi. Sekian, terima kasih. Tahiyah Rabia. Calon atas jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Jadi ini, kalau kita, tujuan saya berdiri dan tujuan saya mencalonkan, bahwasanya untuk mengembangkan, untuk memanfaatkan, untuk memahami sebuah sistem koordinasi, kita harus berkompeten pada komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, kreatif dan inovatif. Maka visi dan misi saya adalah mewujudkan mahasiswa dalam yang berkompeten dalam komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, inovatif, kreatif dan inovatif dalam pembangunan PPA Institut Kiai Haji Abdul Halim. Oleh karena itu, kalau kalian ingin tertuju kepada saya, maka jangan lupa coblos nomor 2. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuatu yang baru seorang wanita memimpin. Tetapi tidak dipungkiri bahwasanya Gubernur Jawa Timur sendiri, wali kota Jawa Timur sendiri adalah seorang wanita. Karena hak wanita dan hak segala macam akan tersampaikan juga oleh seorang pemimpin, seorang wanita. Adapun visi-misi saya membentuk pribadi mahasiswa yang profesional, berwawasan luas, berkarakter dan religius. Berakhlak wanita. Saya masa juga sul adab harus dengan suhu atau senior saya, tetapi saya yakin seorang pemuda atau seorang yang lebih muda mempunyai gebrakan baru, mempunyai sebuah